Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Mustafa dari mahasiswa Universitas Nasional. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjawab terkait ujian akhir semester pengelolaan sistem komputer. Tema yang saya ambil adalah Sistem Informasi Manajemen Sumber Daya Manusia. Perlu kita ketahui sebelumnya bahwa sistem informasi sumber daya manusia adalah manajemen sumber daya manusia, yakni suatu proses menangani berbagai masalah pada ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk mendapatkan menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan oleh manajemen, baik bagian atau unit yang biasanya mengurusi sumber daya manusia adalah Departemen Sumber Daya Manusia atau biasanya disebut HRD atau Human Resource Department. Nah, apa sih kaitannya dengan sistem informasi? Nah, sistem informasi itu sendiri adalah prosedur sistematik untuk mengumpulkan, menyimpan, mempertahankan, menarik, dan memvalidasi data yang dibutuhkan oleh sebuah perusahaan. Nah, untuk mendapatkan informasi yang dibutuhkan atau dipilih, banyak yang lebih berhubungan dengan aktivitas perencanaan sumber daya manusia yang baru. Jadi, sistem informasi itu sendiri bagian atau sebuah sistem untuk mengelola, untuk memanajemenkan sumber daya manusia dalam suatu perusahaan tersebut. Nah, sistem informasi SDM juga, tiap perusahaan memiliki sistem mengumpulkan data dan memelihara dan menjelaskan sumber daya manusia, mengubah data tersebut menjadi informasi, dan melaporkan informasi tersebut kepada pemakai atau manajemen. Sistem ini dinamakan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia atau Human Resource Information System atau biasa disebut HRIS. Nah, di sini banyak sekali aplikasi-aplikasi enterprise yang sudah menyediakan modul HRIS. Ya, banyak sekali seperti ada dari Odoo juga sudah menyediakan layanan untuk HRIS-nya, dari mulai rekrutmen, manajemen employee, dari karirnya, perubahan statusnya itu sudah ada. Tapi tidak menutup kemungkinan juga untuk setiap perusahaan membangun sistem HRIS-nya sendiri, karena bisa saja proses bisnis yang mereka lakukan atau mereka rencanakan itu berbeda dengan pada umumnya. Jadi mereka prepare untuk membuat atau mendevelop aplikasi HRIS itu secara internal. Fungsi dari SDM itu sendiri yakni pertama mulai dari perekrutan dan penerimaan, lalu pendidikan dan pelatihan, manajemen data, terus penghentian dan administrasi tunjangan. Kalau dilihat dari ininya, flow-nya, sistem HRS itu dimulai dari rekrutmen, lalu datanya dikelola, misalkan karyawan tersebut atau kandidat tersebut menjadi seorang karyawan, itu bisa dikelola. Jadi data yang kita gunakan itu satu, tapi bisa kita manajemen sampai ke depannya, sampai karyawan atau kandidat tersebut itu selesai dari pekerjaan di perusahaan tersebut. Nah, sistem informasi sumber daya manusia adalah suatu program aplikasi komputer berisikan program sistem tentang manajemen sumber daya manusia yang dapat membantu melancarkan perusahaan dalam mencapai tujuan. Biasanya sistem ini ya bersifat client server ya, karena kita tentunya menyimpan data tidak bisa sendiri di lokal karena kita membutuhkan server sebagai centralized data dan berkomunikasi dengan aplikasi lainnya, karena aplikasi HRS itu juga nggak berdiri sendiri, itu berhubungan dengan aplikasi keuangan, aplikasi accounting, aplikasi misalkan project gitu. Jadi aplikasinya itu saling terintegrasi, bahkan HRS itu sebagai core dari aplikasinya karena data karyawan ngumpulnya di HRS. Nah, manfaat dari sistem informasi SDM banyak banget. Di antaranya memeriksa kapabilitas karyawan,
terus memanajemenkan posisi seperti jobdesk itu kita bisa manajemen dari aplikasi HRIS, terus menggambarkan pekerjaan yang lebih spesifik lagi. Jadi kita misalkan di HRIS itu sudah kita spesifikasikan jobdesk apa saja yang akan dikerjakan karyawan ini selama bekerja di perusahaan. Nanti mungkin ada aplikasi yang mengkonsum data-data tersebut sebagai to-do list. Nah, nanti aplikasi itu bisa mengkonsum dari HRIS ini. Seperti itu. Terus mempelajari komposisi usia, suku, jenis kelamin, berbagai pekerjaan, dan kelas pekerjaan, tingkat resikonya seperti apa, itu sudah bisa dimanajemen dari aplikasi HRIS. Lalu perencanaan sumber daya manusia untuk mengantisipasi penggantian atau promosi jabatan, lalu membuat laporan berdasarkan kompensasi keseluruhan dan biaya finansialnya terkait benefit yang didapatkan oleh karyawan tersebut apa saja. Itu dengan menggunakan sistem itu menjadi lebih teratur. Nah, proses ruang lingkup manajemen sumber daya manusia suatu proses yang dinamis ya, mengikuti perubahan yang terjadi dalam suatu pemerintahan. Jadi meskipun menggunakan proses bisnis internal sendiri, tapi kita tetap harus melook up dari peraturan pemerintah. Oleh sebab itu, proses apa yang dapat dilakukan oleh sebuah sistem sumber daya manusia akan sangat banyak tergantung pada model data yang dibutuhkan oleh kebutuhan tersebut. Umumnya, pada suatu sistem kepegawaian terdapat suatu bentuk model data yang pada dasarnya mencakup proses berhubungan dengan hal berikut. Contohnya, perencanaan sumber daya manusia itu meliputi jenjang karir dan lain-lainnya. Terus administrasi personalia, payroll, kompensasi dan benefit, kinerja personel, dan pendidikan pelatihan serta PHK. Umumnya dalam aplikasi HRIS itu terdapat 6 modul default yang seperti ini. Tapi perusahaan bebas untuk melakukan modifikasi terhadap sistem HRIS tersebut demi mengefektifkan pekerjaan dari Departemen HRD. Nah, sumber daya manusia itu untuk merancang melalui beberapa proses ya. Pertama, pembentukan data rekapitulasi, kita analisis, kita buat simulasinya, lalu proses pengadaan sumber daya manusia melalui rekrutmen, lalu proses alokasi sumber daya manusia tersebut mau dialokasikan di pekerjaan apa dan sebagai apa. Nah, sehubungan dengan sistem kepegawaian yang diusulkan, terdapat banyak sekali proses yang dapat mendukung analisa pekerjaan tersebut. Contohnya, fasilitas untuk mencari suatu jabatan struktural yang kosong. Lalu analisa kandidat yang paling sesuai untuk duduk pada jabatan tersebut. Jadi kita bisa melakukan analisa melalui KPI, sistem KPI. Bisa juga, karena di HRS itu kita bisa menerapkan modul KPI atau Key Performance Indicator melalui seberapa kompeten karyawan tersebut, achievement, project, atau target di tahun itu gitu. Lalu banyak banget penilaian-penilaian dari KPI yang bisa kita kelola. Selanjutnya, pemilihan pegawai yang memiliki kriteria informasi tertentu secara dinamis. Kurang lebih terdapat 44 kriteria informasi yang dapat dikombinasikan secara bebas satu sama lain untuk mendapatkan sekelompok informasi yang dibutuhkan. Analisa grafis dan statistik yang online di mana dapat berinteraksi langsung dengan data yang rinci, saling terintegrasi. Pertama, administrasi personalia, yakni mengumpulkan informasi yang berhubungan dengan karyawan, contohnya data pegawai, biodatanya, lalu sejarah pekerjaan, sejarah jabatannya, sejarah pendidikan penjenjang, pendidikan substansial berbahasa, penggunaan fasilitas perusahaan, sejarah kunjungan ke luar negeri, daftar keluarga, sejarah hukuman, memo khusus, dan lain-lainnya. Ini yang berhubungan dengan administrasi personalia. Standar pengkodean itu sebenarnya untuk identik kode unik dari tiap departemen ya untuk mencirikan.
Ini kompensasi dan benefit, yakni proses penentuan gaji dan transaksi di mana yang termasuk dalam hal proses ini adalah penggunaan merit payment dalam hal penentuan gaji. Selanjutnya, proses pemberian fasilitas yang berhubungan dengan kebutuhan di luar lingkup pekerjaan. Contohnya, seseorang yang bekerja di luar mungkin membutuhkan transportasi, itu ada penilaian. Terus kita melakukan yang namanya evaluasi kinerja personal. Sistem penilaian yang baik dalam menilai kinerja personel adalah pengkajian dan umpan balik. Jadi kita meminta feedback dari karyawan tersebut. Kita melakukan penilaian, pengkajian. Kita menggunakan kriteria tertentu ya. Ya, tadi berdasarkan targetnya, berdasarkan kedisiplinannya, sosialisasinya. Pendidikan dan pelatihan. Pendidikan adalah salah satu rangka dalam keberhasilan personel dalam menunjang strategi departemen di unit organisasinya. Adapun proses yang termasuk dalam sistem kepegawaian, pertama, perencanaan jadwal pendidikan, kedua, perencanaan kebutuhan pendidikannya, lalu direalisasikan pendidikan tersebut. Contohnya mengikuti pelatihan-pelatihan atau sertifikasi untuk meningkatkan kompetensi dari karyawan tersebut. Nah, terakhir yakni modul PHK ya. Proses-proses PHK ini meliputi berbagai hal. Contohnya, ada yang di PHK karena banyak sekali melakukan pelanggaran dalam perusahaan, melakukan kesalahan yang fatal. Ada juga yang pensiun, memberi kerja di masa pensiun. Nah, dari sistem HRS itu sendiri mampu mengakomodir informasi-informasi tersebut. Gitu. Nah, adapun lingkup informasi berbagai acuan hasil informasi. Ada biodata, pangkat jabatan, pendidikan, benefit, kemampuan bahasa, prestasi kerja yang didapatkan selama di perusahaan, penghargaannya apa aja. Kesra ini mencatat seluruh fasilitas perusahaan yang diterima untuk menunjang kelancaran. Payroll-nya selama bekerja, absensi, daftar keluarga, hukuman, disiplin, memang khusus. Nah, ini informasi yang menjadi acuan dari sistem HRIS. Perlu mengakomodir informasi-informasi ini. Banyak sekali relasinya, payroll dengan accounting dan finance, absensi dengan mesin kehadiran harian, dan lain-lain. Nah, model HRS meliputi 3 subsistem. Ada SIA atau Sistem Informasi Akuntansi, ada Peneliti Sumber Daya Manusia, dan Intelijen Sumber Daya Manusia. Ini modul sifatnya berbeda-beda, fokusnya juga berbeda-beda, tapi dengan HRS ini harus saling ngobrol, ketiga modul ini harus saling berinteraksi supaya mendapatkan informasi yang dibutuhkan di sini nantinya di akhir. Nah, database sumber daya manusia dari lingkungan, database perusahaan eksekutif, perusahaan pencari eksekutif, database universitas, database agen, database akses umum, bank, pekerjaan manusia. Ya, ini data-data penting semua. Sebelum saya ingin mendemokan contoh aplikasi HRIS di salah satu perusahaan. Oke. Berikut contoh dari aplikasi HRIS ya. Sorry. Sebentar, saya atau sebentar. Oke, ini berikut contoh dari sistem HRIS ya, dari perusahaan Multifab.
Dashboard mulai dari karyawan tetap, karyawan kontrak, habis kontraknya, terus karyawan cuti. Di sini juga ada informasi-informasi tentang mulai dari rekrutmen, mulai dari proses rekrutmen gitu. Ini sudah bisa termonitoring. Ya. Lalu di sini juga terdapat informasi-informasi dari karyawan di perusahaan. Jadi manajemen, mulai dari tanggal masuk, status kepegawaiannya, dan informasi-informasi lainnya. Di sini juga mendukung informasi posisi jabatan. Bahkan di sini juga struktur organisasinya dari perusahaan tersebut seperti apa. Lalu di sini juga ada aplikasi attendant atau dashboard attendant kehadiran atau absensi. Di sini juga ada modul dari penggajian dari perusahaan tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari sistem HRIS. Dari contoh sistem HRIS dalam sebuah perusahaan multifab yang bergerak di bidang konstruksi dan manufaktur. Jadi melakukan manajemen informasi kepegawaian menggunakan HRS itu sangat bermanfaat dan sangat efektif sekali. Mungkin cukup pemaparan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.